Nah, misalnya kelompok Wahabi, apa Salafi, apa orang datang ziarah kubur, anggap orang kurang kerjaan, kan ringan tuh. Hukumi ngono apa boten? Kita dihukumi orang gak jelas, kan? Orang yang hukumi ku sirik. Yang kalau sering nanti cerita dong. Kanca kula nu wong alim, iso maca Fathul Mu'in. Niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Niku kitab iki tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim semoco kitab di syahadat meneh. Aku lagi gugus tak urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibatik, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuwangis dibaptis kan maca napa? Mergo dianggap lha kok tak waca ku tapi gelo. Ayo foto data tuh gelo kok. Dene mati ra urip. Makanya nggih kula wingi ditamoni kiai-kiai, kata kiai-kiai Rembang sing sowan kula tanya. Gus, Islam di Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, wah Islam Indonesia yang terbaik ya, di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya ra jelas itu patokan cekak nganggo pakaian minim nggo rukun ning masjid jame. Lah cara wong Timur Tengah janggal, pakaiane ra Islam kok ora masjid. Engko ning masjid lagi 3 rukuwe bar kok dicoplok meneh patokan cekak. Lah sing calanang kiai ini tak ustaze ora keberatan ben ngono. Anggap ae permandangan. Mergo nang kiai ini ditakoki, gitu kok dak kamu tegur itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat di apik to. Yang penting kancane ora ketrucut di apik awake lah itu ketrucut. Itu asline Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok dulu. Itu tradisi terbaik Islam. Kalau rata cocok PKB kayak partai D, rata cocok P3 kayak partai D, rata cocok pondok hidup kayak pondok, rata cocok jamaah atau apa kayak jamaah. Jadi variannya itu ringan kan. Dan itu melahirkan berkah, akhirnya ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga bunuh. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Islam Indonesia kok. Nanti kalau ngerti kandang ini yang Gus wonten kiye boten cocok jenengan. Nak wong Indonesia to nggih wah cocok ya. Paling bermentok. Dadi lek rata to wong Kurdi. Nggih to nggih to Hamas. Itu ngeri. Wong Yasir Arafat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya Yasir Arafat. Ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin. Dalam banyak hal mungkin kita cocok. Tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang geremeng ini. Daripada ada diudur, geremeng rapopo. Teman-teman gak mati? Gak mati. Tidak apa-apa. Kalau mau catat sarah-sarah ngotot. Semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai, dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin itu Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian, ya dituruti sama Nabi sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Medina ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumpahan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi waktu juhum mereka itu akhrajukum. Makanya waqatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatilun. Maf'ul bihnya jelas, perangi mereka yang merangi kamu.
Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan, perangi orang kafir itu tidak ada. Yang ada perangi mereka yang perangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan-hadapan, bukan bunuh nilep. Itu beda sekali kan bunuh. Musuhnya pas turu dipateni, pas sujud kok sisi Ali. Jadi adik kan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus, ya Ali saya tidak cocok kamu ayo perang tanding apik, gentle. Kayak Ali rasa cocok Amr bin As tidak perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah, rasa cocok Ali tidak perang tanding. Mergo Amr bin As ngerti Ali senengane perang. Tapi Ali kan di pengapesan, disebut karoma wa wajhahu jarine mergo ora tau roh aurat. Kamane ora tau roh aurate wong liya. Bareng Amr bin As kalah terus udah mlayu Ali. Ya ana sing tau kok tenang kok ora. Tapi dari kocok kula kurang ajar, wah berarti ya gak ajar roh. Lah ini kok mlayu mergo roh Abdul Wahid dari tau roh. Berarti tetap tau roh. Maju mergo dari roh, berarti ya tau roh. Oh, tetap tau roh, setelah itu arah roh. Maaf ya udah kurang ajar. Tidak sampai biar tahu kenapa. Ini kan biar sampai tahu kenapa orang-orang soleh yang sudah dekat sama Khaudur Rasul ini kan sudah dekat, sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik. Ayo ikut masuk. Terus sama Allah dicegah jangan boleh ikut. Karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, Mas. Yaitu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali, Amr bin As. Ya, diteruskan kabudutnya Sayyid Husain. Ya, habis itu terus sampai periode Timur Leng. Timur Leng malah lucu meneh. Pidato tenggene sakniki teng Konstantinopel gitu, dari kawasan Turki, kawasan dene uga negara Islam, mantan budak. Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali saka keluarga budak tong biasa. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Mergo mulai dhisik wong priyayi rapati wani mati, kena riwe kicrat-kicrat. Anak mantan wong cilik kena peso ya biasa ditabuhi wong ya napa? Ya, penting nak dadi tokoh. Mergo nekate gak karu. Niku dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Islam kan. Untung dekne wis sungkan ambek Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja sing kepengin negara Islam sedunia. Rojo diwe dikirimi surat, anggar gak melok afiliasi ning kerajaane, dekne diserang. Periode Timur Leng. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, anggar ono kerajaan kecil disurati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima jadi kadipaten. Nah ra gelem melok di ya Timur Leng ya begitu. Nah, dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten? Sayyid sinten? Husain. Nah, ini balik yang cerita Syiah. Karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah, itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang. Ngadepi mana perang? Karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat yang guna-guna, sahabat yang apian, ragu-ragu. Jadi orang mereka puas, rakaku. Orang apa? Paham ya? Terus kaum-kaum Khawarij ini, karena mereka soleh, ini sudah dekat ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, Mat, mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Innahum qad ahdatsu napa? Lewat ngaji ini sampai kula kairo ahdatsu itu bukan sekedar bid'ah kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Mosok wong ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nak cara kula itu ngukumi syirik itu yang ekstrim lah. Dosa besar yang ekstrim kayak bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kula masih kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga. Mulai cilik di rumah gede-gede buat patah ini. Mulai di Nabi Sufyan pinter, Nabi Sufyan
Bujine Nabi Sufyan jenenge Hindu. Itu nek kurang ajare pol, kita ngunyah-ngunyah jantunge saya sinten? Niku pas ketemu Nabi pas Fatu Mekah nih. Mas, aku ben Islam damai. Aku mau perang ya. Gue saiki impas Mas. Aku mateni dalam pirang-pirang, dia mateni balaku pirang-pirang. Niku orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup. Istilah nurabbi imsiharon wa qataltumuhum kibaron. Lewat cilik tak rumah, tak timang-timang, gede-gede buat patah. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kabair. Karena logikanya kan nurabbi imsiharon wa qataltumuhum napa? Gitu. Cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk era oleh. Arah kelar tuku susu direwangi adol beras, direwangi utang-utang tong, gede-gede dipah. Mau perkara ziarah kubur, perkara bidah ngono. Iku beno ae. Nganti-nganti apa tok. Paham ya? Sesat awwe. Lah misale karep kula nu yo dihukumi sing ringan. Lah misale ra cocok, misale kelompok Wahabi apa Salafi apa ora cocok ziarah kubur anggap orang kurang kerjaan kan ringan to. Hukumi ngono apa abote? Kita dihukumi orang gak jelas kan. Ora ana hukum iku sirik. Yang kula sering nanti cerita teng. Kanca kula wong alim iso maca Fathul Mu'in niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Niku kitab iki tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim semoco kitab disyahadat meneh. Aku lagi gugus tak urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibates, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuwagis dibaptis kan maca napa? Mergo dianggap Lah kok tak waca wis tapi gelo. Ayo foto data tuh gelo. Dene mati ra urip. Lari kula nak dihukumi, kula sering takoki tiang-tiang, Gus hukume ngaten. Wingi tangga kula nang Singapura. Kula akan nyolati teng musala kula nggih. Keluargane tengen lha mudin sing tukang ngurusi jenazah mudin. Sowan Gus. Kula mudine tuwa, sering tak Gus. Senengane ngenterong mati gak gelem mati. Akhirnya bakalan gue, yang sering soal gue. Ini gue kancapannya bapak. Sering dipanggil kok. Gak usah mati, aku lah yang mau jadi mudin. Nggak mati malah lara. Malah rana signal kan. Seneng jadi ini gue lah. Mereka bagian talqin, tak bagian ini gue betul nanti burun talqin. Pertama tokoh-tokoh ya darah ini. Isbah ingin dia. Jadi tak kandani. Waktu kabur aku, mudin mari nganggur. Tapi kalau konsekuen, keluarganya kondo. Enggak jatah tamu gak nemudin. Ini tanggal tenggur, Gus. Wonten tonggo, niku nak sholat niku madhep ngetan. Sak desa namung setunggal. Mbok aliran kepercayaan bono. Niku cara jenengan sepuni, jek nak mati sakniki pun tuwa. Niku disolati napa mboten. Oh nek jenengan takoki salat ra salat iku jeringan, penting aja takok wis sirik ta ora. Ning arepe wong akeh lho, Jam. Nggih kata ngomong sing semangat darani sirik nggih kan. Wong aku paling ra semangat darani hukum sirik ambek ra. Sirik. Karena salat ora salat ringan. Sadar ngukumi ra usah salati, maksudnya ra usah salat kon anak yo bentuk. Karena keekstriman itu memang nyun sewu. Saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik ini. Sirik itu. Boleh bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau menghukumi orang. Gendo, fase itu kenapa? Gendo. Jadi arah cacat baik uang, misalnya uang tukang zina hukumnya fase gendo. Misalnya uang tukang garang penjahat, dan kayak itu gampang. Wong tukang dino, wah BTS lonte, pokoknya dia mau ngukumi sirik, akhirnya di istilah wadah, malah ada sunnah sepakai istilah wadah. Mereka dari bahasa sirik, dari bahasa apa? Oh, no PSK, oh lonte, jadi hukumnya apa? Ya lonte orang hukumnya, hukumnya apa? Wong tukang maling penjahat, bajingan, wong najilah itu. Tambah tapi boten, pokoknya dosa sirik, apa dosa apa? Padahal lagi hukum sirik itu keputusannya Tuhan ekstrim. Mergo inna wa la yaghfiru ayyushraka wa taruhane sirik itu dosane ra kena disebut. Lah nek dihukum liyane sirik kan mlebu wae biru maduna. Lumayan. Lari jawab ngoten.
Nak sampean takokane urusan salat cara salat, iku tak jawab gampang. Nek keyakinane sampean sampean ra gelem nyolati ora usah salat. Mboten Gus kula anu jenengan. Nek jenengan dimen nyolati kalau nyolati nak boten. Anu kan ringan. Nak ringan cocok kok. Kok aku dadi kiai sing fatwane sing bagian ringan. Aku tadi nak teng daerah-daerah saya kadang misalnya sisa-sisa aliran Dharma Gandul, aliran Kejawen, macam-macam atau sekuat atau sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak. Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Asdajirda, ada agama Ahroman Yazdan, itu dulu kan menjadikan matahari itu tolok ukur. Karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia. Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan yang kaumnya, kepala maro asam tanah bazikotan, melawan penuhanan matahari. Nah dalam teori kayak di Jepang, di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral, sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ada matahari atau tidak. Ini sejarah, paham ya? Karena matahari dianggap sentral, dianggap kayak semi Tuhan sentral ya. Sebab itu ngendikane Nabi ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Nah, sampai Nabi ngendikan fa inna huma qarnas syaitan. Fa inna hatatlu qarnas syaitan. Karena sudah mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar, sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab, ini pun malah kan orang Arab pun nak ngitung ini kanggo srengenge. Iku ketok nak wong Arab yang jahiliyah tenan, jenate syirik tenan. Orang Arab tuh kalau darani timur itu kan masyrik, nak darani kulon masyrik. Terus nak darani napa mriki budi? Kidul. Kidul iku napa janubi. Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Simas. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangan wong madhep ngetan. Sehingga ukuran itu begitu, masyrik, maghrib, terus ini apa? Mereka mau bayangan wong Arab itu madhep ngalor to ngidul, jadinya tidak begitu. Kok balen iki? Umpama wong Arab bayangannya madhep ngalor ngeten maksud. Itu kan berarti sini itu kena masyrik, sini kena maghrib. Tapi wong Arab kan carane ngukur kan begini. Jika sana punya nama masyrik, sana punya nama maghrib. Terus ini itu tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya wong nek ana sebulan madhep ngetan itu. Paham belum maksudnya? Artinya mereka menghadap matahari kan? Nah menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Itu sejarah. Jadi nganti bahasa Arabnya ketok dimulai kok bayangan wong madhep ngetan. Ya madhep pinter. Mulane Islam antipati ana salat kok. Wae medune srengenge utawa wae dirupe. Utawa wae srengenge ning tengah. Lho Nabi sing dilawan ku ukuran srengenge kan. Kau oleh salat pas srengenge metu. Surup ya ora oleh. Pas ning tengah-tengah. Ya. Lane kula seneng kula kepada ulama kok aku sing rapati salat iso. Aku wis semangat duha malah sing apik itu nyembah setan. Mungkin kalau hitung, aku kadang-kadang kanca-kanca pada kiai ini tak hitung, secara syariat napa tak hitung, dasar cocok. Ini pun nunjuk betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan sing dewakan matahari itu banyak. Ya, ini ben sampean roh sejarah. Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim ngoten, falamma asam tabazi wa tangqala hadza rabbi hadza. Ketika era Nabi Muhammad ngaramno salat fil awqat al makruhah, batasannya matahari semua. Alasannya Nabi nopo? Fa innahuma tatlu'u qarnas. Iku bareng ambek selerane setan. Cara iki iku ana maknane iku pas setan ngetokno sumune, ngetokno kedikjayaan. Jadi setan memprovokasi manusia. Delok oleh pentingnya matahari. Delok oleh betapa matahari menjadi sentral kehidupan. Delok oleh matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan, orang terus menghadap matahari. Pas menghadap, karena belum ada agama, tentu dengan arti menyembah atau mendewa. Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip kayak itu. Nah, caranya mirip belas. Oh, coba sholat.
Ada gue ngopi, tandung nggak ada nggak empuk, pokoknya. Paham ya? Jadi orang gunanya santri-santri negeri itu rokokan. Benjorongmu yang haram Allah. Mau haram liane ya pirang. Cara baca pulang ngoten. Gus pulang tetep rokok. Lah jare mu'i rokok haram. Malah Gus sing haram ra rokok tok bodoni ya haram yo wis haram. Wis biasa Gus nglakoni haram. Wah, malah parah. Sing haram ra iku tok. Pak, ya kena aliran-aliran sesat itu Pak. Paham ya, jadi pas ngaji ini sampai ngerti. Jadi saya mohon ya, kalau ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan. Kalau istikharoi, kalau pikir, kalau bikin paket ini, kalau istikharoi, kalau pikir. Memang bid'ah itu tinggal satu saja lah. Kita harus jauh, yaitu gampang tahlil. Ustaz sampai setang geremeng ya Pak. Nara cocok di geremeng itu ngerasani ngajak bola-bola, sing ringan-ringan. Kali rasa cocok bertua mantu, rasupah, ngurajila, itu kan ringan tuh. Misalnya Mbak Kiai partai ini itu, maksudnya piye kok malah partai? Maksudnya rajil, saya rajil lah orang ngelakoni kan jelas. Kamu sing ngelakoni ya jelas hitung-hitungan itu.